Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Nabila Nurzahra akan mewawancarai Bapak Ismail selaku pengusaha empang ikan atau tambak. Di sini pertanyaan pertama saya yaitu kapan Bapak ini memulai usaha ini, Pak? Oh, ini lama sudah, dari tahun 90-an. Kelurahan Muara Sembilang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kukar. Oh, berarti usaha ini tuh secara turun-temurun gitu ya, Pak, atau Ya, kayak mana? ini secara turun-temurun dari orang tua ke anak. Nah, ini sekarang kita yang kelola. Nah, ini kasih masuk air ini. Nah, kasih masuk air. Ini airnya dari mana emang ya, Pak? Ini airnya dari muara, dari laut. Oh, oke. Muara ini tembusan muara Sungai Mahakam. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak ini bekerja sama dengan teman ataupun sanak saudara yang lainnya? Oh, ini mandiri, usaha sendiri nih. Pengolahannya usaha sendiri. Berarti Gimana? semuanya Bapak ini ngurus sendiri, benar-benar mandiri sendiri gitu ya, Pak? Ya, dibantu dengan modal usaha dari bank, dari pembeli hasilnya tambah, itu bisa ada bantuan dari situ untuk dana-dana pinjaman. Oke, baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, sebelum menjadi wirausahawan, apakah Bapak pernah memiliki profesi lain? Ya, sebelumnya tetap pasti ada profesi lain ya untuk membackup modal usaha ini, ya paling enggak untuk modal-modal bekerja sebagai buruh, karyawan swasta untuk menguatkan modal awal untuk mengembangkan usaha tambak. Jadi usaha tambak ini tuh sebenarnya profesi utama atau profesi sambilan aja sih, Pak, sebenarnya? Ini sebenarnya profesi utama. Nah, karena ini jangka panjang, bisa dinikmati anak cucu, diwarisi. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Bapak itu lebih berminat menjalankan usaha ini daripada usaha yang lainnya? Nah, itu simple. Nah, terus hasilnya itu banyak diminati kalangan, terutama yang bahan ekspor. Oh iya. Ya, Karena selain itu juga yang tadi Bapak sudah jelaskan alasannya karena usahanya sudah turun-temurun gitu ya, Pak? ya. Oke. Selanjutnya, berapa modal yang Bapak gunakan untuk memulai usaha ini dan dari mana modal yang didapatkan? Apakah ada modal dari luar? Nggak ada modal murni, modal pribadi. Paling kalau ada kekurangan ya dari pinjaman. Kalau bank mau pinjamin ya pinjam ke bank. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, langkah apa saja yang Bapak gunakan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya dari usaha Bapak ini? Langkahnya ya meningkatkan produksi, terutama hasil tambak ya udang, kepiting, itu meningkatkan pendapatan. Mhm. Karena peminatnya sebagian ekspor, terutama di Oh, sini ini nih ada. kepiting nih, Ya, gede banget. ban kepiting ban, kepiting telur, jangan kamu jangan. Aduh, masuk lagi dia mah. Oke. Terus, sini.
Telur. Nggak tangkap kan? Oke, pertanyaan selanjutnya, Ya. eh, Jadi goyang, aduh, ya di tengah sini apa? dari pukul berapa Bapak membuka usaha ini dan tutupnya? Sebenarnya kan kalau dibilang usaha Bapak ini bukan tentang jam buka dan jam tutupnya ya Pak ya? Ya, Berarti fleksibel aja ya Pak? ya fleksibel. Oke. Jadi kita ini butuh perawatan aja, perawatan, pengawasan. Atas lagi Pak. Ya, atas. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada berapa pegawai yang bekerja di sini? Pegawainya tidak nentu, karena sifatnya pegawainya itu bayar hasil, bukan pegawai tetap Tetap yang digaji gitu. atau di bulanan yang digaji. Jadi pada saat ada membutuhkan pekerjaan yang dipekerjakan sesuai dengan hasil yang dia dapat nanti dibagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah dalam merekrut pegawai harus memiliki keahlian khusus Pak? Misalnya seperti harus bisa merawat empangnya atau dan lain sebagainya. Nggak ada sih, nggak ada keahlian khusus. Yang penting ada kemauan, ada tenaga. Ya, Oke. Jadi kalau misalnya ada pegawai yang mau kerja tapi belum tahu ini tuh cara perawatannya seperti apa, lalu cara bekerjanya seperti apa, tuh harus belajar terlebih dahulu atau seperti apa? Dibimbing gitu ya Pak? ya nanti dibimbing, dilajarin. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa rata-rata omset per bulan yang Bapak dapatkan dari usaha tambak ini? Tidak nentu, karena ada faktor cuaca, ada faktor hama. Ya, cukup di ini aja, cukuplah. Kalau boleh di kisaran dari berapa sampai berapa Pak? Ya kadang 10 sampai 20 juta. Oke, baik Pak. Selanjutnya, bagaimana proses transaksi usaha ini? Transaksinya ada barang, nanti barang itu dibeli sama pedagang, setelah itu butuh 2-3 hari uang itu cair. Oke, jadi Bapak ini seperti apa ya, penyedia barang pada pedagang-pedagang yang mau jual di pasaran gitu ya Pak ya? Iya, nanti ada pedagang khusus tertentu ngambil hasil tambak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah di sekitar usaha Bapak ada usaha lainnya? Jika ada, layanan seperti apa yang diberikan supaya pelanggan tetap memilih usaha Bapak? Jadi kan yang saya lihat-lihat ini usaha tambak dan empang ini yang punya bukan Bapak saja ya, tapi orang lain juga banyak yang punya. Nah, usaha apa yang Bapak lakukan agar pelanggan itu tetap memilih usaha Bapak? Pelan-pelan Pak, awas jatuh. Apa maksudnya? Diulang belum? Jadi kan saya lihat-lihat seperti apa sih, itu? kayak misalnya kan Bapak ini pasti punya pelanggan atau beberapa pedagang yang prefer lebih memilih empang Bapak daripada empang orang lain. Nah, Nah, itu tuh tingkatkan kualitas saja. Kalau ada hasil yang kita dapatkan, usahakan kualitasnya yang terbaik. oh iya. Itu minat pembeli. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada suka duka Bapak dalam berbisnis usaha ini Pak? Sukanya ya kalau bibitnya yang ditebar jadi. Itu sukanya ya Pak ya? Nah, kalau dukanya kalau lagi bibitnya jadi terus tanggulnya jebol. Emang kalau tanggul jebol tuh kenapa ya Pak? Itu karena
pengeroposan tanggul, air pasang laut tinggi, jadi tanahnya tergerus, tanggulnya pematang. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa keinginan Bapak ke depannya untuk usaha Bapak ini? Keinginannya ya nambah lahan lagi, untuk dibukakan lahan baru. Iya Pak. Apa ada harapannya gitu supaya ke depannya lebih maju atau seperti apa? Ya kedepannya agar lebih maju ya, ya apa itu, ya, perbanyak hasil. Perbanyak hasil dan meningkatkan kualitas gitu ya Pak ya. Banyak hasil, meningkatkan kualitas, harga jualnya tinggi. Iya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki cabang lain selain yang Bapak kelola saat ini? Maksudnya cabang apa nih? Tambak juga Ya, ada. tapi lokasinya bukan di sini saja Ya, Pak ya. bukan di sini aja. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana respon dari konsumen terhadap produk Bapak dari hasil usaha Bapak? Responnya mereka Responnya sangat tinggi. jadi Ya, mereka karena responnya baik gitu ya Pak ya, ya. responnya baik karena kebutuhannya ini memang dibutuhkan, bukan untuk lokal aja, untuk ekspor juga iya. Oke. Apa kendala yang Bapak alami selama menjalani usaha ini dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Kendalanya ya waktu, modal. Cara mengatasinya ya setelah ada modal, baru kita adakan rehab atau pengisian bibit atau perbaikan. Oke. Selanjutnya ini pertanyaannya, siapa target utama dari produk Bapak ini? Tadi kan Bapak sudah jelaskan ya. Target utamanya ya, Pedagang-pedagang ya Pak. target utamanya karena ini dibutuhkan ya, target utamanya meningkatkan itu, meningkatkan produksi. Target utamanya karena mumpung dibutuhkan. Target ini seperti itu Pak, apa ya? Siapa targetnya, bukan target kedepannya Bapak? Siapa target dari produknya Bapak? Targetnya apa tuh? Pelanggannya gitu, target pelanggannya siapa gitu? Target pelanggannya justru kita yang jadi target. Nah, pelanggan itu berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang ada ini. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan Bapak sudah jelaskan bahwa penghasilan wirausaha ini tidak menentu ya. Alasan apa yang membuat Bapak itu optimis selalu menjalankan usaha ini dengan baik? Karena ini kedepannya lebih dibutuhkan, hasil tambak ini kedepannya lebih banyak yang membutuhkan karena semakin bertambahnya penduduk, hasil yang dihasilkan itu semakin harus ditingkatkan. Karena harga jualnya juga lebih tinggi. Betul. Jadi Pak, pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana proses pembuatan tambang dan empang ikan ini Pak? Pembuatannya yaitu tadi kita harus melihat lahannya yang mau dibuka tambak itu memang strategis dekat pesisir, terus ada irigasinya untuk sirkulasi air. Pada saat air itu kapan waktunya diganti, kapan waktunya nanti ditahan air itu sudah harus siap. Jadi tambak itu tidak asal buka lahan aja. Jadi harus dilihat juga ya Pak, lahan-lahan strategisnya Ya, seperti itu. terutama kalau untuk lahan tambak air payau, air asin, kita harus betul-betul di daerah pesisir dengan irigasi, ada
hal apa saja sih yang perlu diperhatikan saat pembuatan empang ini, Pak? Nah, yang perlu diperhatikan pertama kita punya pintu air itu ya betul-betul memang bisa menampung menahan tekanan air yang pada saat air itu sudah tertahan di dalam tambak. Itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai ada terjadi bocor. Tanggulnya agak lebar, matangnya supaya tahan dari tekanan air, kepiting-kepiting yang merusak tanggul, supaya air yang ada di dalam empang itu normal, stabil, tertahan tanpa ada rembesan atau bocor. Baik Pak, selanjutnya bagaimana cara merawat usaha tambang ini, tambak empang ini, Pak? Merawatnya ya tidak terlalu susah. Selama air itu stabil, ya kita cukup melihat pH airnya aja. Terus mengatur ketinggian air. Baik Pak, selanjutnya apa saja sih hasil produk dari usaha Bapak ini? Nah, hasil produk yang dihasilkan tambak pesisir ini, pertama di sini tuh kita kembangbiakan ikan bandeng, udang windu. Udang windu. Nah, terus untuk tambahannya itu ada
proses pengisian bibit. Jadi proses kita pengisian awal ini dijemur, supaya ada penguapan dari zat-zat yang pembusukan tadi. Setelah nanti tanahnya sudah mulai segar, kita adakan peracunan total supaya mematikan hama-hama, ikan-ikan yang tidak kita butuhkan, untuk menjadikan bibit tadi itu supaya tidak terancam oleh hama tadi. Bibit tadi itu terutama udang sama ikan. Ini tinggal beberapa hari lagi setelah nanti air kita isi, kita adakan pengisian bibit. Sementara ini kita pengeringan untuk persiapan untuk diisi. Baik. Nah, ini sudah diisi stabil airnya, ini sudah diisi bibitnya, ini tinggal tunggu panen. Ini umur bibitnya sudah sebulan. Baik, terima kasih atas informasinya, Baik, Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya Bapak agar usaha ini semakin berkembang dan bertahan dari persaingan yang ada? Ulang. Bagaimana upaya Bapak agar usaha ini semakin berkembang dan bertahan dari persaingan yang ada? Ya, melakukan perawatan, perbaikan kalau ada kerusakan. Lebih ke meningkatkan kualitas gitu ya, Pak ya? Meningkatkan perawatan, perbaikan supaya produksi selalu kontinu, Baik, Pak. selalu berjangka. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya, Pak. Oke, apa kiat-kiat atau pesan yang ingin Bapak sampaikan bagi orang yang ingin membuka usaha seperti Bapak ini? Ya, kiat-kiat saya, jangan melihat dari sisi hasilnya, tapi lihat dari produktivitas lahannya. Ya, karena usaha ini menyesuaikan tempat. Jadi supaya biaya operasionalnya tidak terlalu tinggi. Jangan juga dilihat dari hasil ya, Pak, tapi proses juga. Jangan dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari produktivitas lahannya. Kalau lahannya memang memungkinkan, kita boleh membuka lahan untuk berusaha tambak. Baik, Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.